Pemirsa Anda kembali menyaksikan program Juru Bicara. Pak Dirjen, selanjutnya kita melihat ini adalah bentuk gerak cepat pemerintah untuk melindungi masyarakat dalam beraktivitas di ruang digital. Selain itu, kira-kira hal apa lagi yang mendasar yang membuat pemerintah semakin gencar untuk segera mengeluarkan undang-undang perlindungan data pribadi ini, Pak? Mungkin juga ada kaitannya dengan kegiatan masyarakat yang berhubungan dengan perekonomian atau hal apa lagi yang membuat pemerintah semakin gencar ini, Pak? Ya, yang pertama tentu saja nanti keberadaan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi adalah untuk melindungi masyarakat, untuk melindungi data pribadi masyarakat. Kedua, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini akan mengatur penyelenggara sistem elektronik agar betul-betul ya agar sungguh-sungguh serius dalam melindungi data pribadi yang dikumpulkan oleh penyelenggara sistem elektronik. Penyelenggara sistem elektronik bertanggung jawab ya menjaga data orang-orang ya data masyarakat yang mereka kumpulkan, dan kalau ada kelalaian nanti ini bisa mendapatkan sanksi hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Nah, yang ketiga adalah ini juga terkait dengan upaya kita mewujudkan kedaulatan digital atau kedaulatan data. Ya, karena kita tahu di era digital ini batas-batas negara itu tidak ada. Ya, tidak ada sehingga akan banyak terjadi pertukaran data misalnya begitu. Kemudian juga banyak penyelenggara sistem elektronik adalah penyelenggara sistem elektronik asing begitu, artinya yang dikelola oleh perusahaan dari negara lain. Nah, ini sangat penting Undang-Undang Data Pribadi dalam konteks kedaulatan data begitu. Jadi ada 3 hal, pertama melindungi masyarakat, kemudian yang kedua juga mengawasi atau mengontrol penyelenggara sistem elektronik, dan yang ketiga adalah upaya untuk mewujudkan kedaulatan data atau kedaulatan digital. Baik, terakhir Pak Dirjen, tentunya dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini atau kita menanti adanya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi merupakan angin segar bagi masyarakat yang berkegiatan juga di dalam dunia digital dan untuk melindungi data pribadi mereka. Pak Dirjen mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat yang saat ini was-was begitu Pak, bagaimana data pribadi mereka ada dilindungi tidak oleh pemerintah, bisa disampaikan juga bahwa mungkin sebentar lagi pemerintah akan menghadirkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi agar lebih leluasa lagi, mereka tidak waspada lagi dalam melakukan kegiatan di ruang digital, Pak Dirjen? Ya, pertama harus saya kira kami sampaikan ya bahwa pemerintah ini serius dalam melindungi data pribadi masyarakat, dan pemerintah ini melakukan berbagai upaya untuk melindungi data pribadi masyarakat. Ya, yang pertama adalah terkait dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ya, ini kita membutuhkan masyarakat atau talenta-talenta digital yang bisa menciptakan aplikasi katakanlah seperti itu untuk memproteksi data masyarakat. Ya, yang kedua, kita juga senantiasa mengupayakan adopsi teknologi, ya, cyber security misalnya begitu. Yang ketiga, kita melakukan literasi digital, ya, mengedukasi masyarakat untuk peduli dengan data pribadinya, untuk melindungi data pribadinya, untuk tidak begitu saja memberikan data pribadinya. Dan terakhir, ini yang sedang kita diskusikan adalah adanya regulasi. Ya, Ya. regulasi dalam hal ini adalah Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang mudah-mudahan DPR akan segera mengesahkannya menjadi undang-undang begitu. Jadi sangat komprehensif ini upaya pemerintah dalam melindungi data pribadi. Baik, tentunya kita semua berharap RUU PDP-nya akan segera disahkan menjadi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Pak Dirjen, terima kasih sudah berdiskusi di program Juru Bicara kali ini mengenai bagaimana perlindungan data pribadi di masyarakat. Kita akan tunggu informasi terbarunya. Pak Dirjen, terima kasih sekali lagi. Selamat melanjutkan aktivitas. Selamat malam. Assalamualaikum, Pak Dirjen. Waalaikumsalam, selamat malam, Mona. Baik pemirsa, itulah dialog kita dalam program Juru Bicara bersama dengan Dirjen IKP Kementerian Kominfo Republik Indonesia, Bapak Usman Kansong. Terima kasih bagi Anda yang telah menyaksikan. Saya Mona Azarini Sak pamit. Sampai jumpa.